selamat datang kembali di Wonosobo View dan selamat datang kembali di Jalan Sambek di pagi hari. Waktu hujan terus ini guys, hujan dari kemarin sore belum terang-terang juga. Dalam beberapa hari ini, ya kira-kira hampir semingguan lah ya, ini intensitas hujan di Wonosobo ini lumayan tinggi. Pokoknya kalau dari siang itu sudah mulai mendung, menjelang sore udah mulai hujan. Kadang berlanjut sampai malam, paginya kadang masih hujan juga. Kalau curah hujan tinggi gini, di beberapa tempat di Wonosobo memang ada yang rawan banjir. Tapi itu biasanya di pinggiran bantaran sungai ya, karena memang banyak orang yang membangun rumahnya di pinggiran sungai. Padahal itu ya lumayan berbahaya juga ya, kalau curah hujannya tinggi, airnya meluap kan bisa kebanjiran. Dan memang beberapa kali ada rumah hanyut di Wonosobo ya, gara-gara rumahnya ini keterjang banjir sungai ini yang meluap. Tapi sih ya jangan dibayangkan kalau Wonosobo banjir itu kayak banjir di Jakarta tuh yang sangat luas dan bisa tingginya bisa nyampe ke atap rumah ya itu. Kalau Wonosobo kayak gitu ya, daerah yang lebih rendah seperti Banjarnegara ya bisa jadi lautan. dan sebagai daerah yang kontur geografisnya ini perbukitan ya, Wonosobo ini juga sering terjadi tanah longsor kalau musim penghujan kayak gini, kalau hujannya sering dan terus kayak gini. Itulah sebabnya masyarakat diminta untuk peduli terhadap kondisi alam sekitar ya, karena Wonosobo ini termasuk berpotensi rawan bencana tanah longsor. Itu seperti yang disampaikan oleh Bapak Bupati ya, Bapak Afif Nur Hidayat, usai meninjau sejumlah lokasi bencana tanah longsor pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022. Ya walaupun ini sudah hampir 3 tahun berlalu, tapi ya tidak ada salahnya untuk
direnungkan ya, karena memang sampai sekarang pun Wonosobo ini masih tergolong rawan longsor. Dan pada waktu itu beliau berkata, ini harus menjadi perhatian kita bersama, bagaimana mengoptimalkan kesiapsiagaan bencana melalui pembentukan relawan di 265 desa atau kelurahan, dan setiap desa minimal mempunyai 5 orang tenaga relawan. dan Bapak Bupati juga mengingatkan warganya untuk memiliki kesadaran kolektif ya, guna menjaga kelestarian alam. Langkah sederhana yang bisa dilakukan oleh setiap orang, diantara lain tidak membuang sampah di sungai. Ini cara yang paling mudah ya, dan bisa dilakukan oleh semua orang. Dan juga kalau ini sih tidak bisa dilakukan semua orang ya, dan susah juga menurut saya, tidak membangun rumah di pinggiran kali. Susahnya kalau sudah terlanjur bangun rumah di situ, punya tanah, punya rumah di situ, mau pindah kemana kalau tidak punya dana yang gede kan. Tapi ya itu kembali ke kesadaran masing-masing. Dan beliau juga berkata, terjadinya bencana tanah longsor mendorong kami untuk melakukan gerakan cinta Sungai Serayu. Semua kotoran berupa sisa pemotongan kayu dan berbagai macam sampah yang ada harus segera dibersihkan, mulai dari hulu di Dieng. Dan menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Wonosobo, ini terhitung 9 sampai 17 Maret 2022, ini terdapat 103 titik lokasi yang mengalami bencana tanah longsor. Dan ini tersebar di 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Kepil, Sapuran, Kalibawang, Kaliwiro, Wadas Lintang, Mojo Tengah, Garung, Kecamatan Kalibawang. Itu merupakan wilayah dengan jumlah lokasi terkena longsor terbanyak karena ada 8 titik longsor setiap hari. Dan ini juga menimbulkan kerugian yang ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Itu
pada tahun 2022. Lalu bagaimana di tahun 2024 yang sudah hampir berlalu ini? Dan sayangnya bencana tanah longsor ini masih saja terjadi ya, terutama karena cuaca ekstrem yang melanda wilayah Wonosobo dalam beberapa hari terakhir ini, sehingga menyebabkan bencana hidrometeorologi termasuk tanah longsor dan pohon tumbang di beberapa titik. Dan ini juga mengakibatkan beberapa ruas jalan tertutup, kerusakan pada rumah hunian di Kabupaten Wonosobo. Ini ada di Kecamatan Kejajar, tepatnya di Desa Parikesit. Pohon tumbang menutupi akses di Jalan Wisata Batu Angkruk. Lalu di Desa Campursari ada tanah longsor menutupi seluruh badan jalan menuju Dusun Tempuran Peleburan, mengakibatkan satu dusun terisolir. Dan di Dusun Tempuran ini juga tanah longsor juga menimpa rumah hunian warga. Lalu di Dusun Kalilembu Desa Dieng, tanah longsor juga menutupi akses jalan. Lalu di Dusun Siterus dan Desa Sikunang, pohon tumbang menutupi akses jalan. Lalu di Kecamatan Kaliwiro di ruas jalan Wonosobo Prembun, di kawasan Dempes ya, juga ada pohon tumbang dan tanah longsor yang menutupi akses jalan. Lalu di Kecamatan Watumalang, Dusun Sumber, Desa Lumajang, tanah longsor juga menimpa rumah dan menyebabkan sebagian tembok jebol. Lalu di Kecamatan Kalibawang, Desa Tempurejo, tanah longsor ini menyebabkan tiang listrik PLN roboh. Jadi mengingat Wonosobo ini curah hujannya cukup tinggi ya, sehingga warga diminta untuk tetap waspada terhadap potensi bencana lanjutan dan selalu mengikuti arahan dari pihak berwenang. Cukup sekian pembahasan tentang bencana tanah longsor di Wonosobo, sehingga masyarakat dianjurkan untuk tetap siaga bencana dan mengikuti arahan dari pihak berwenang ya, untuk keselamatan bersama. Kalau ada salah kata saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton.